Nanti. Hai Sobat Motivi, ketemu lagi di Sinau bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Sinau bareng kita hari ini yang pertama adalah meringkas teks penjelasan atau eksplanasi dari media cetak atau elektronik. Yang kedua, kita menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir, kita mencermati penggunaan kalimat efektif dan ejaan dalam surat undangan, ulang tahun, kegiatan sekolah, kenaikan kelas, dan lain-lain. Baiklah, kita mulai sinau kita ya. Yang pertama kita sinau tentang teks eksplanasi. Apa sih teks eksplanasi itu? Teks eksplanasi adalah teks yang memuat informasi yang berdasarkan fakta berisi penjelasan tentang suatu kejadian atau peristiwa alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan sebagainya. Apa sih tujuan penulisan teks eksplanasi ini? Tujuannya adalah untuk menjelaskan sebuah proses terciptanya suatu yang terjadi secara alamiah atau tentang proses bekerjanya fenomena alam maupun sosial. Lalu, apa ciri-ciri dari teks eksplanasi ya? Ciri-cirinya yang pertama adalah strukturnya terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Dan yang terakhir, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Bagaimana sahabat? Sudah mengerti kan tentang teks eksplanasi? Untuk lebih jelasnya mengenai struktur dari teks eksplanasi tentang pernyataan umum, pernyataan menjelas, dan interpretasi atau penutup, kita kupas satu persatu yuk sahabat. Yang pertama mengenai pernyataan umum. Berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Pernyataan ini bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Penjelasan umum yang dituliskan di dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam bisa terjadi. Selanjutnya, pernyataan penjelas berisi tentang penjelasan proses mengapa suatu fenomena bisa terjadi atau tercipta. Deretan penjelas ini bisa terdiri lebih dari satu paragraf yang mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah bencana alam yang terjadi. Selanjutnya, interpretasi atau penutup adalah bersifat pilihan dan bukan keharusan. Teks penutup yang dimaksud adalah sebuah teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Pilihannya dapat berupa tanggapan maupun mengambil kesimpulan atas pernyataan yang ada di dalam teks tersebut. Bagaimana sahabat? Sudah jelas kan mengenai teks eksplanasi? Yuk kita lihat contoh teks eksplanasi. Gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Sebenarnya, pada peristiwa gerhana bulan, seringkali bulan masih dapat terlihat. Ini dikarenakan masih adanya sinar matahari yang dibelokkan ke arah bulan oleh atmosfer bumi. Dan kebanyakan sinar yang dibelokkan ini memiliki spektrum cahaya merah. Itulah sebabnya pada saat gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna gelap, bisa berwarna merah tembaga, jingga, ataupun coklat. Ketika bayangan bumi menutupi sebagian atau seluruh penampang bulan, maka pada saat itulah akan terjadi gerhana bulan. Terutama ketika bumi menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi pada saat itu. Dari teks eksplanasi tentang gerhana bulan dapat kita ringkas ya. Menjadi seperti ini sahabat. Gerhana bulan terjadi saat sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi.
Itu terjadi bila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus yang sama. Sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi oleh bumi. Ketika menempati posisi di antara matahari dan bulan dan berada pada satu garis lurus yang sama, yang kemudian membuat sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena dihalangi oleh posisi bumi pada saat itu. Jadi, pada dasarnya, tujuan dari meringkas adalah biasanya untuk memahami gagasan utama dari sebuah teks bacaan atau buku. Sudah mengerti kan, sahabat? Baik, sahabat, saatnya kita latihan soal. Kita ke soal yang pertama ya, sahabat. Teks eksplanasi bertujuan untuk A. Menyajikan hiburan, B. Menyatakan hasil laporan observasi, C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya, D. Menjelaskan langkah-langkah dalam menghasilkan suatu hal. Apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah C. Menyajikan informasi berupa fakta secara jelas kepada pembacanya. Soal nomor 2. Kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf terkait disebut A. Kata benda, B. Kata kunci, C. Kata ganti, atau D. Kata transisi. Jawabannya adalah ya, jawabannya adalah B. Kata kunci. Sekarang untuk soal nomor 3 sampai nomor 5, kita baca teks dulu ya, sahabat. Dahulu, orang mengalami kesulitan untuk mengukur suhu suatu benda dengan akurat. Namun, seiring berkembangnya zaman, para ilmuwan telah menyelidiki dan menemukan alat ukur suhu dengan tepat dan dapat dipakai secara internasional, yaitu termometer. Ada banyak jenis termometer, tetapi cara kerjanya bergantung pada sifat zat yang berubah karena pengaruh suhu. Umumnya, termometer yang digunakan saat ini terbuat dari pipa kaca yang diisi zat cair, seperti raksa atau alkohol. Jika mengalami kenaikan suhu, kedua zat ini akan memuai. Selain itu, ada juga termometer yang terbuat dari bahan padat dan gas. Termometer yang berbahan kaca dan berisi zat cair memanfaatkan sifat termometrik, yaitu volume zat cair memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dan penyusutan zat cair akan mempengaruhi tinggi zat cair dalam pipa kaca termometer. Jika pada pipa kaca diberi skala zat cair tersebut akan menunjuk angka tertentu yang merupakan besar suhu benda yang diukur. Sekarang kita ke pertanyaan yang ketiga. Kata kunci yang terdapat pada paragraf pertama di atas adalah apa, sahabat, jawabannya? Ya, jawabannya adalah mengukur suhu dan termometer. Soal nomor 4. Pokok pikiran pada paragraf pertama adalah apa, sahabat? Ya, jawabannya adalah C. Dahulu, orang mengalami kesulitan untuk mengukur suhu atau benda dengan akurat. Sekarang soal nomor 5. Kata kunci yang terdapat pada paragraf kedua di atas adalah apa, sahabat? Ya, jawabannya adalah B. Pipa kaca dan zat cair. Baik, sahabat, mari kita mengenal adik simbah. Apa sih adik simbah? Adik simbah merupakan aspek atau unsur dari pertanyaan, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan disingkat menjadi adik simbah. Kita kupas satu persatu yuk. Apa itu menjelaskan peristiwa yang terjadi atau inti berita. Di mana menjelaskan lokasi peristiwa yang terjadi. Kapan menjelaskan waktu peristiwa terjadi. Siapa menjelaskan tokoh dalam peristiwa. Mengapa menjelaskan alasan peristiwa itu terjadi. Bagaimana menjelaskan proses peristiwa terjadi. Saatnya kita latihan soal. Soal nomor 1.
Titik-titik, cara membuat tempe kedelai. Kata tanda yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah A. Apa, B. Di mana, C. Bagaimana, D. Mengapa. Jawabannya apa, sahabat? Ya, jawabannya adalah C. Bagaimana cara membuat tempe kedelai? Kita ke soal nomor 2. Rumah Adi terletak di sebelah toko buku. Kalimat tanya yang sesuai dengan jawaban di atas adalah A. Di mana letak rumah Adi? B. Apa rumah Adi di sebelah toko buku? C. Bagaimana letak rumah Adi? D. Mengapa rumah Adi di sebelah toko buku? Jawabannya apa, sahabat? Ya, jawabannya adalah A. Di mana letak rumah Adi? Jawabannya, rumah Adi terletak di sebelah toko buku. Kita ke soal nomor 3. Titik-titik. Jika es dipanaskan bisa mencair. Kata tanya yang tepat untuk melengkapi titik-titik di atas adalah A. Bagaimana, B. Kapan, C. Apa, D. Mengapa. Jawabannya apa, sahabat? Tepat sekali, jawabannya adalah D. Mengapa jika es dipanaskan bisa mencair? Baiklah, sudah paham kan, sahabat? Kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya. Surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kepada orang lain untuk menghadiri suatu acara. Bagian-bagian dari surat undangan yaitu kop surat, tempat dan tanggal surat, nama dan alamat penerima surat, pembuka surat, isi surat, penutup surat, nama dan tanda tangan pengirim surat. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua, surat undangan setengah resmi adalah undangan atas nama perorangan yang ditujukan kepada perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi. Undangan atas nama perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Undangan seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran atau yang lainnya. Sahabat, dalam menulis surat undangan, kita harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut ya sahabat. Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan. Yang kedua, menggunakan kalimat efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, menyampaikan maksud undangan, tempat, waktu, dan acara. Dan yang terakhir, menyantumkan identitas pengundang. Saatnya kita latihan soal sahabat. Soal yang pertama, Surakarta 2 Maret 2021. Penulisan di atas menerangkan bagian surat. A. Kop surat. B. Tempat dan tanggal surat. C. Pembuka surat. D. Isi surat. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah B. Tempat dan tanggal surat. Jadi, saat kita menulis tempat dan tanggal surat, nama kota di awal pakai huruf besar ya sahabat. Dan penulisan bulan awal katanya juga harus huruf besar. Soal nomor 2. Menggunakan bahasa yang baku biasanya terdapat pada surat undangan. A. Resmi, B. Setengah resmi, C. Tidak resmi, atau D. Perorangan. Jawabannya apa? Ya, jawabannya adalah surat undangan resmi. Jadi, ketika kita menulis surat undangan resmi, kita harus menggunakan bahasa yang baku. Soal nomor 3. Kop surat biasanya ditemukan pada jenis surat A. Resmi, B. Setengah resmi, C. Tidak resmi, D. Perorangan. Jawabannya apa? Ya, tepat sahabat, jawabannya adalah A. Jenis surat resmi. Jadi, kop surat itu biasanya terdapat pada surat resmi. Dan di dalam kop surat itu biasanya menunjukkan instansi atau organisasi. Sampai di sini dulu sahabat.
Tetap di Sinau Bareng Motivi, jendela informasi dan edukasi. Semoga PTS Sahabat berjalan dengan lancar dan mendapatkan nilai yang baik. Semoga Sinau Bareng kita membantu sahabat dalam mengerjakan soal-soal PTS. Terima kasih sahabat.